datang di podcast Ngelakar Sejarah, tempat kita menjelajahi cerita-cerita menarik mengenai sejarah dan peristiwa bersejarah. Saya Lestari Wardra Maulida. Nah, karena sekarang masih dalam suasana lebaran, jadi kita akan membahas materi tentang pembentukan pemerintahan negara Republik Indonesia sambil ngemil-ngemil santai. Welcome to apa? Budret dan sakit kepala tung datang kapan saja. Budret ada obatnya nonton kita semua. Nonton kita semua dijamin budret. Pada podcast kali ini saya sangat senang sekali karena saya ditemani oleh teman-teman seperjuangan saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Okta Saputri. saya Epralita Adiaryani. Saya Nashwa. Saya Pelisa Anggraini. Nah, jadi apa yang lebih baik daripada menjalani perbincangan menarik tentang topik yang kita cintai? Hari ini kita akan menyapa Anda dengan cerita-cerita seru dan pandangan-pandangan unik bersama Kak Okta, Kak Felisa, Kak Nashwa, dan Kak Lita. Dari latar belakang sejarah yang kaya hingga tokoh-tokoh kunci yang memainkan peran penting dalam membentuk fondasi negara kita. Mari kita simak bersama perjalanan yang membangun fondasi negara kita tercinta. Jangan lupa untuk terus menyimak setiap detail yang menarik yang mungkin belum banyak diketahui. Selamat mendengarkan. Nah, jadi karena materi kita mengenai pembentukan pemerintahan negara Republik Indonesia, jadi menurut kalian nih, bagaimana proses pembentukan pemerintahan Republik Indonesia setelah kemerdekaan dari penjelajahan Belanda? Pembentukan pemerintahan itu sebenarnya nggak langsung dibentuk, langsung jadi negara kok gitu loh ya. Tapi harus ada banyak melakukan proses-proses dari awal sampai akhir. Jadi membuat negara itu bukan seperti membuat kelompok di dalam kelas gitu ya, kelompok belajar di dalam kelas, tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika akan membuat pemerintahan negara. Yang pertama itu harus memiliki wilayah. Yang kedua harus memiliki sistem pemerintahan. Yang ketiga harus mendapat pengakuan dari negara lain. Dan yang keempat itu harus adanya kelengkapan lain seperti undang-undang atau peraturan hukum. Nah, jadi awal pembentukan pemerintahan RI itu sebenarnya itu meliputi 3 sidang PPKI. Nah, sidang yang pertama ini dilakukan atau dilaksanakan di Gedung Nasional yang dulunya pada saat pendudukan Jepang itu namanya Chuo-Sang-in. Nah, gedung ini itu sebelum ini telah dipakai oleh BPUPKI untuk membuat rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi sidang PPKI yang maaf ya enggak, Bang. Sidang PPKI yang pertama ini menghasilkan 3 A few moments later. Jadi, pada sidang PPKI yang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945, dari sidang tersebut dihasilkan 3 hal. Yang pertama itu menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Nah, yang kedua, memilih I.R. Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden negara Republik Indonesia. Nah, pada saat itu negara Indonesia itu masih menganut sistem presidensial. Lalu yang ketiga itu Komite Nasional sementara akan membantu tugas presiden dan wakil presiden. Jadi, sebelum disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 terjadi beberapa perubahan. Yang pertama itu yang pada awalnya muqaddimah menjadi pembukaan. Lalu yang kedua itu yang awalnya ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang ketiga, menurut kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, pada pasal 6 ayat 1, presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam menjadi presiden adalah orang Indonesia asli.
Nah, jadi tadi menurut Najwa itu pembentukan negara itu bukan seperti kayak bikin kelompok gitu, tetapi ada syaratnya dan juga dalam pembentukan negara itu terdapat 3 kali sidang PPKI. Tadi sidang yang pertama sudah dijelaskan oleh Najwa. Nah, jadi siapa yang mengetahui pas sidang kedua PPKI-nya? Kalau hasil dari sidang PPKI yang kedua menyatakan Ki Hajar Dewantara menjadi materi pengajaran. Sidang PPKI kedua diadakan pada tanggal 19 Agustus 1945. Inti dari sidang ini membahas mengenai pembagian wilayah Indonesia serta aparatur negara seperti menteri dan departemennya. Pembagian wilayah juga membahas mengenai pemimpin dari tiap negara. Pembagian provinsi di Indonesia. PPKI memutuskan untuk membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sunda Kecil, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Membentuk Komitmen Nasional Daerah. Sidang kedua ini membentuk Komite Nasional Daerah KND yang levelnya berada di provinsi-provinsi yang telah dibentuk. Pembentukan departemen dan menteri. PPKI berhasil membentuk 12 departemen dan menteri-menterinya. Selain itu terdapat 4 menteri negara non-departemen. Nah, jadi itu adalah hasil dari sidang kedua PPKI. Selanjutnya kita membahas sidang terakhir, yaitu sidang ketiga. Hasil sidang PPKI ketiga dan terakhir yang dilakukan PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, ada pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Komite ini adalah awal mula terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat. KNIP adalah badan pembantu presiden yang anggota-anggotanya adalah tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai golongan dan daerah. Yang kedua, ada pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI dibentuk untuk kedaulatan rakyat dan sebagai implementasi Islam Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Yang ketiga, ada pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara Indonesia. Setelah BKR resmi dibentuk, maka organisasi-organisasi lain yang memiliki tugas yang serupa seperti BKR yaitu HEIHO, PETA, dan Laskar Rakyat resmi dibubarkan. Nah, tadi sudah dijelaskan 3 hasil sidang PPKI. Jadi mungkin sekarang tinggal kesimpulannya aja nih. Mungkin Kak Okta bisa narik kesimpulan dari semua materi tadi. Ya, jadi kesimpulan dari proses terbentuknya struktur pemerintahan NKRI adalah yang pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Yang kedua, pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah. Yang ketiga, pembentukan badan-badan negara. Dan yang keempat, pembentukan kabinet. Nah, mungkin cukup sekian saja podcast kali ini. Terima kasih telah mendengarkan podcast kita tentang pembentukan pemerintahan negara Republik Indonesia. Semoga dengan mengenal lebih dalam tentang sejarah dan perjalanan pembentukan pemerintahan kita bisa lebih menghargai perjuangan para pendahulu kita dalam membangun bangsa ini. Jangan lupa Nah, sekian pembicaraan kita pada hari ini mengenai tentang pembentukan pemerintahan negara Republik Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan podcast kita. Semoga dengan mengenal lebih dalam tentang sejarah dan perjalanan pembentukan pemerintahan kita bisa lebih menghargai perjuangan para pendahulu kita dalam membangun bangsa ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan tetap cinta Indonesia. Dadah!